Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Julfikar Faturaiza dengan NIM G00230055 dari kelompok A10. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai articulatio genu, terus plexus brachialis, dan ekstremitas superior. Nah, osa yang menyusun artikulasio terkait ACL injury adalah artikulasio genu. ACL itu adalah ligamen yang menghubungkan OS femur dan OS tibia. Jadi, osa yang menyusun artikulasio terkait dengan terjadinya ACL injury itu OS femur dan OS tibia. Nah, gitu. Nah, terus ligamen yang memperkuat artikulasio genu itu, nah, ligamennya itu ini yang dibulet-buletin. Nah, yang pertama ada ligamen collaterale fibulare. Nah, terus juga, nah ini yang ligamen collaterale fibulare itu posisinya letaknya ada di sini. Nah, terus kedua ada ligamen kolateral tibial. Nah, letaknya di sini tibial. Nah, terus juga ada ligamen patella. Nah, patella itu letaknya kayak di sini yang besar. Nah, di sini. Nah, itu. Nah, terus juga ada ligamen popliteum obliquum. Nah, obliquum itu letaknya di sini. Nah, ligamen popliteum obliquum. Terus ada juga ligamen popliteum arcuatum. Nah, di sini letaknya. Terus ada juga ligamen meniscofemorale posterius. Dia itu letaknya di sini, bagian kayak tali yang mengikat di sini. Nah, terus ada juga ligamen coachiatum anterius. Nah, dia tuh di sini di bagian sini. Nah, terus otot dan tendon otot yang berperan dalam pergerakan struktur ini. Struktur ini itu ah, otot dan tendonnya itu ini musculus factus lateralis. Terus ada musculus rectus femoris. Terus ada juga musculus vastus medialis. Nah, kalau yang musculus vastus lateralis itu letaknya di sini. Ini. Nah, yang musculus rectus femoris itu letaknya di tengah. Nah, yang musculus vastus medialis itu di sini, samping samping femoris. Jadi, femoris itu posisinya itu di tengah di antara musculus vastus lateralis dan musculus vastus medialis. Oke. Terus ada juga otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur ini, yaitu ada juga musculus semimembranosus, nah, letaknya di sini nih. Terus ada juga musculus tendinosus tendo, nah, ini yang ini, dan ada juga musculus biceps femoris. Nah, di sini musculus biceps femoris dan musculus biceps femoris yang caput breve. Nah, yang tadi itu yang di sini itu yang caput longum. Nah, ini caput longum. Nah, di sini caput breve. Nah, terus selanjutnya itu nah bursa khas yang
bursa khas yang ada bursa khas yang ada pada struktur ini yaitu ada bursa khas yang ada pada struktur ini itu ada suprapatellar, itu biasanya itu sionovial bursa, terus ada juga subcutaneosus prepatellar bursa. Nah, kalau yang subcutaneosus prepatellar bursa itu yang biru ini letaknya kayak di samping-samping sini. Terus kalau yang suprapatellar yang bursa ini letaknya di ini yang coklat, yang warna coklat ini. Nah, terus juga ada subcutaneosus infrapatellar bursa. Dia itu di sini yang biru ini. Nah, sama kayak ini yang tadi yang di atas. Kalau bedanya kalau ini tuh kalau infrapatellar itu yang lebih tebal birunya. Nah, ini kalau nggak salah. Nah, terus juga ada depth infrapatellar bursa. Nah, letaknya di ini yang biru tapi bagian dalam. Nah, di dalam ini sini. Nah, hmm. Terus untuk apa namanya untuk arterinya dan untuk arteri dan vena yang melewati struktur ini tuh ada nih arteri dan vena itu ada arteri superior lateralis genus. Nah, dia itu di atas ini. Nah, ada juga arteri inferior lateralis genus. Nah, dia di sini. Terus ada arteri recurrens tibialis anterior. Nah, ada juga arteri tibialis anterior. Nah, ada juga arteri fibularis eh, perforans. Nah, di sini. Terus ada arteri dorsalis pedis, ada arteri malleolaris anterior lateralis, letaknya di sini. Terus ada juga arteri tarsalis lateralis. Nah, di sini letaknya. Nah, terus juga ada juga arteri arcuata. Nah, letaknya di sini. Ada juga yang paling bawah ini arteri plantaris profunda. Nah, di sini yang ditunjuk nih yang dibulatin arteri plantaris profunda. Nah, terus juga ada arteri suralis medialis. Nah, kayaknya di sini arterinya yang di lain ini ada juga arteri suralis lateralis yang bagian sini. Nah, terus di bawah ada juga arteri inferior medialis genus. Nah, artinya itu di sini dekat sama suralis medialis lah di situ. Nah, terus ada juga arteri tibialis posterior. Nah, di sini tanya nih. Nah, di gambar, gambar sebelah sini, nah ada juga arteri tibialis anterior. Oke. Terus paling bawah, di bawah itu ada yang namanya arteri fibularis atau pernonea. Nah, itu. Nah, kalau vena yang terdapat pada vena yang melewati strukturnya itu ada paling atas itu ada vena iliaca externa. Nah, di sini juga ada vena circum fleca ilium superficialis. Nah, ada juga vena epigastria superficialis. Ada vena circumflexa femoris lateralis. Nah, ini circumflexa femoris lateralis tuh di sini. Nah, ini bagian sini. Nah, ada juga vena circumflexa femoris medialis.
Nah, ada juga vena profunda femoris. Vena profunda femoris itu di sini. Nah, terus ada juga vena femoralis. Femoralis itu yang di sini panjang. Terus ada juga vena sapena magna. Nah, ini vena-vena. Ini vena-vena yang melewati struktur ini. Nah, terus di tengah sini, nah ada vena poplitea. Nah, terus ada vena sapena parva di sini. Ini yang banyak. Dan ada vena sapena parva juga di bawah. Nah, paling bawah ini, tadi letaknya di sini tuh ada vena sapena magna. Oke. Nah, lalu eh, sekarang itu mengenai plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini merupakan eh, serabut saraf yang berasal dari ramus anterior radix saraf C5 T1. Plexus brachialis menerima komponen simpatis melalui ganglion carival medius yaitu nervus spinalis yaitu C5 sampai 6 melalui ganglion cervical inferius atau ganglion stellatum untuk nervus spinalis yaitu C6 sampai 8 dan melalui ganglion para vertebra thoracal 1 dan 2 nervus spinalis thoracal 1 sampai 2. Nah, plexus brachialis ini itu berfungsi untuk mempersarafi lengan sini. Nah, plexus ini bercabang menjadi beberapa saraf yang juga berperan mempersarafi lengan, meski tiap saraf memiliki daerah persarafan yang berbeda pula. Nah, plexus brachialis berada dalam regio coli posterior. Dibatasi di sebelah caudal oleh 8 klavikula dan terletak di sebelah postero yaitu terletak di sebelah posterolateral. Nah, posterolateral stemocleidu mastoideus. Nah, itu berada di sebelah kranial dan dorsal arteri subclavia. Nah, disilangi oleh musculus omohyoideus venter inferior. Nah, itu. Nah, untuk nah, untuk perjalanan dan pembagian plexus brachialis dari ramus hingga nervus yaitu Nah, dua saraf berasal sepenuhnya dari akar plexus brachialis. Nah, saraf scapula dorsal dan saraf toraks panjang saraf scapula dorsal berasal dari rami C5. Nah, sedangkan saraf toraks panjang berasal dari rami C5, C6, dan C7. Nah, kedua saraf ini sering terlihat mas, menusuk otot scalenus tengah. Nah, saraf toraks panjang bersarafi otot eh, bersarafi otot 100 anterior dan berjalan bersama arteri toraks lateral. Nah, saraf scapula dorsal ini menginervasi otot levator scapulae. Nah, otot tromboid mayor dan minor dan dapat berjalan bersama arteri scapula dorsal jika ada. Nah, ada juga kontribusi dari akar C5 ke saraf phrenicus. Nah, dua saraf ini biasanya bercabang dari batang superior sedangkan batang inferior dan tengah tidak memiliki cabang. Nah, saraf ini
saraf supraskapula dan saraf subclavia ini berasal dari batang superior dan mengandung tingkat tulang belakang C5 dan C6. Nah, saraf supraskapular berjalan saraf supraskapular ini yaitu berjalan melalui takik skapula untuk memberikan persarafan ke otot supraspinatus dan infraspinatus. Nah, jadi dia itu tidak ada cabang dari divisi manapun di dalam plexus brachialis. Nah, mayoritas cabang plexus brachialis ini muncul dari tali pusat. Itu muncul dari tali pusat. Nah, tali berlanjut sebagai 5 cabang terminal sambil mengeluarkan 7 saraf lainnya yang berfungsi. Nah, tali lateral menimbulkan suatu cabang non non terminal. Nah, saraf pectoralis lateral yang berisi tingkat tulang belakang C5 hingga C7. Nah, yaitu mempersarafi otot pectoralis mayor. Nah, tali pusat medial ini mengeluarkan 3 cabang non terminal. Nah, yang pertama ada saraf pektoral medial, kulit brachialis medial, dan saraf kulit antebrachial medial. Saraf saraf pectoralis medial yaitu C8 sampai T1. Mempersarafi otot terus pectoralis mayor dan minor. Tuh. Nah, terus nervus yang keluar dari plexus brachialis itu ada nah, nervus yang keluar dari eh, plexus brachialis itu ada nervus medianus. Nah, ini nervus medianus dan ada juga nervus axillaris. Nah, ini axillaris. Ada nervus cutaneus brachymedialis, ada nervus cutaneus antebrachymedialis, ada nervus mus, musculocutaneus, ada nervus radialis, ada nervus ulnaris. Nah, ulnaris itu di sini. Di sini terus ada nervus interosseus antebrachi anterior. Nah, ada nervus cutaneus antebrachi posterior. Nah, itu juga di sini tuh bagian sini, dan bagian sini. Nah, bagian sini ini ada nervus musculocutaneus. Nah, itu letaknya di sini kok. Dan bagian sini, nah, dalam sini. Nah, terus ada juga nervus cutaneus antebrachi lateralis. Nah, dia itu di lengan. Letaknya itu di lengan sini. Nah, terus ada juga nervus dan ada lagi. Nah, ada juga nervus cutaneus brachii inferior. Nah, di sini. Di sini nggak salah. Terus ada juga nervus interosseus posterior. Nah, itu ini di bagian lengan yang mendekati jari sini, nervus posterior. Terus, nah, tadi kan ada ada juga nervus medianus. Medianus itu di sini. Medianus itu di bagian sini. Nervus medianus. Terus ada uh, nervus interosseus antebrachi anterior. Nah, terus ada nervus um, medianus nervus palmaris. Nah, di sini di bagian yang di mau dekat lengan yang di sini. Oke, terus uh, selanjutnya itu uh, berdasarkan fungsi motoriknya. Nah, jadi nervus yang keluar dari plexus brachialis ini menginervasi beberapa muskuli. Nah, contohnya kayak yang ini. Contohnya ini ada radix, ada truncus superior, ada fasciculus lateralis, dan ada fasciculus posterior.
dan ada juga fasciculus medialis. Nah, itu. Nah, kalau yang di radix ini dia itu ada nervus dorsalis scapulae, yaitu C5. Nah, dia itu menginervasi menjadi musculus rhomboideus mayor, terus musculus rhomboideus minor, dan musculus levator scapulae dan nah, itulah. Nah, terus yang kedua dan yang ini ada nervus thoracic longus, dia itu C5, C6, C7. Nah, dia itu menginervasi jadi musculus serratus anterior. Nah, yang kedua ada truncus superior. Nah, truncus superior ini dia itu nervus suprascapularis. Nah, dia itu C5, C6. Nah, dia itu menginervasi menjadi musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Nah, terus di bawahnya ada nervus ke musculus subclavius. Nah, dia itu C5, terus dan juga C6. Nah, dia itu menginervasi menjadi musculus subclavius. Nah, yang ketiga ada vas- fasciculus lateralis. Nah, dia tuh mempunyai nervus pectoralis lateralis, dia itu C5, C6, C7. Nah, dia itu menginervasi jadi musculus pectoralis mayor. Nah, di bawahnya ada nervus musculus cutaneus. Nah, dia itu C5, C6, C7. Nah, dia itu menginervasi jadi musculus coracobrachialis, musculus bicep brachii, dan musculus brachialis. Nah, itu. Terus dia itu musculus brachialis ini menyarafi kulit sepanjang sisi lateral lengan bawah setelah menjadi nervus cutaneus antebrachi lateralis. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada radix lateralis nervus medianus. Dia itu C5, C6, dan C7. Nah, dia itu menginervasi menjadi kayak liat radix medialis nervus medianus. Nah, terus yang yang keempat ini ada fasciculus posterior. Nah, fasciculus posterior ini, nah dia itu ada nervus subscapularis superior. Nah, dia itu C5 dan C6. Nah, dia itu menginervasi menjadi musculus subscapularis. Nah, di bawahnya ada nervus thoracodracaelis, dia itu C6, C7, C8. Nah, dia itu menginervasi jadi musculus latissimus dorsi. Nah, di bawahnya ada nervus subscapularis inferior. Nah, dia itu C5 sama C6. Nah, eh, dia itu menginervasi jadi musculus subscapularis dan musculus teres major. Nah, di bawahnya ada nervus axillarius, dia itu C5, C6. Nah, dia itu menginervasi menjadi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Nah, nervus cutaneus brachii superior menyarafi kulit setengah bawah musculus deltoideus. Nah, di bawahnya ada nervus radialis, yaitu C5, C6, C7, C8, dan C1. Nah, dia itu menginervasi jadi musculus triceps brachii dan ada juga musculus anconeus, sebagian musculus brachialis, terus musculus extensor carpi radialis longus. Nah, terus di sini ada fasciculus medialis juga. Nah, dia itu jadi nervus pectoralis medialis, dia itu C8, T1. Dia itu menginervasi jadi uh, musculus pectoralis mayor dan minor. Nah, itu udah ke sini. Nah, kita lanjut. Oh, ini juga ada nervus ulnaris. Nah, dia itu C8 dan T1. Nah, dia itu menginervasi menjadi musculus flexor carpi ulnaris dan setengah medial musculus flexor digitorum profundus dan eh,
musculus flexor digiti minimi, musculus opponens digiti minimi, dan musculus abductor digiti minimi. Itulah. Nah, terus, selanjutnya, sekarang ke bagian regio dorsum extremitas superior. Nah, untuk muskulus yang menyusun regio dorsum extremitas superior itu, ini. Untuk muskulus yang menyusun regio dorsum extremitas superior itu yang di buletin ini. Nah, ada musculus trapezialis. Nah, ada musculus trapezialis di sini dan ada musculus trapezius di sini. Ada musculus trapezius. Nah, ada musculus trapezius, ada musculus latissimus dorsi. Nah, latissimus dorsi itu ada musculus latissimus dorsi, ada ada, ada musculus, sorry, maaf, ada salah ngomong. Ada musculus levator scapulae. Nah, ini scapulae. Nah, di sini dia. Nah, ada juga musculus rhomboideus major. Rhomboideus major itu di sini. Terus ada musculus rhomboideus minor. Nah, di sini. Nah, eh, muskulus-muskulus ini tuh dia itu yang pertama ada muskulus trapezius. Nah, trapezius ini dia itu inervasi menjadi nervus accessorius dan dia itu origonya proto protuberantia occipitalis. Nah, terus prospinosus VC7 dan semua VT. Nah, dia itu di insertio, jadi clavicula, spina scapula, dan acromion. Nah, terus dua ada musculus latissimus dorsi. Nah, dia itu latissimus dorsi itu diinervasi jadi nervus thoracica. Nah, dia itu dari origo prox spinosus VT 7 sampai 12. Nah, spina iliaca 4 costai bagian bawah. Nah, yaitu insertionnya sulcus intertubercularis mer. Nah, terus ada musculus levator scapulae. Nah, dia itu diinervasi jadi nervus dorsalis scapulae. Nah, yaitu origonya prox transversus visi 1 4. Nah, yaitu insertionya margo medialis scapulae. Nah, ada juga musculus eh, rhomboideus major. Nah, ini yang di sini. Nah, dia itu diinervasi jadi nervus dorsalis scapulae. Nah, dia itu origonya prospinosus VT 2 sampai 5. Nah, terus insertionya margo medialis scapulae. Nah, terus ada juga yang tadi kan yang mayor. Nah, yang ini kan sekarang yang musculus rhomboideus minor, yang minornya. Nah, dia itu diinervasi jadi nervus dorsalis scapulae sama seperti yang musculus rhomboideus minornya. Nah, di yang rhomboideus minor itu dia itu origonya itu prospinosus visi 7 dan VT 1. Nah, itu insertionya Argo medialis scapulae. Nah, terus eh, cara cara gampang untuk menghafalkan semua muskulus ini, muskulus yang
ada di yang saya yang bulat-bulatin ini cara gampangnya itu eh, L LRT 221. Jadi L itu kenapa ada dua? Karena di sini ada musculus latissimus dorsi sama musculus levator scapulae. Nah, itu kenapa L-nya ada dua? Karena ada musculus latissimus dorsi dan musculus levator scapulae. Nah, terus juga R-nya kenapa ada dua juga? Karena di sini ada musculus rhomboideus mayor dan musculus rhomboideus minor. Nah, R-nya itu kenapa dua? Karena ada ini musculus rhomboideus mayor dan musculus rhomboideus minor. Nah, terus kenapa T-nya cuma ada satu? Karena di sini itu di gambar itu cuma ada ini cuma ada musculus trapezius. Nah, trapez ada musculus trapezius. Nah, kenapa? Itu alasan kenapa T-nya itu cuma ada satu. Nah, itu cara menghafalnya LRT 221. Nah, itu. Terus selanjutnya, nah, terus saya akan sedikit menjelaskan mengenai winged scapula. Jadi winged scapula itu adalah suatu kondisi di mana scapula dalam keadaan yang tidak baik sehingga terjadi gangguan aktivitas fungsional pada bagian ekstremitas superior. Nah, penyebab winged scapula itu biasanya terjadi karena disebabkan oleh adanya kerusakan pada salah satu dari tiga saraf yang mengontrol yaitu otot serratus anterior, trapezius, dan rhomboid. Nah, itu apa namanya penyebab winged scapula itu yaitu bisa terjadi karena disebabkan oleh adanya kerusakan pada kayak gimana ya, pada salah satu dari tiga saraf yang mengontrol yaitu otot serratus anterior yang tadi dijelaskan juga dan trapezius dan terus juga ada rhomboid. Nah, itu penyebab winged scapula bisa terjadi. Nah, mungkin gitu saja. Em, Bila ada kesalahan kata atau apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.